Kebijakan publik Indonesia. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses tindakan pemerintah untuk mengatur dan mengelola sistem yang berlaku. Kemudian, kebijakan publik diartikan dengan suatu hukum yang mengatur dan mengikat masyarakat dalam berjalannya suatu sistem. Menurut Abdullah, mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebagai suatu sistem pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kebijakan dalam sistem politik Indonesia berupa undang-undang merupakan peraturan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar. Untuk itu, undang-undang memiliki peran strategis dalam rangka merawat demokrasi yang tengah tumbuh. Pelaksanaan kebijakan publik dalam sistem pemerintah demokrasi yang berlaku pada negara Indonesia bersifat mengikat, namun tidak permanen, dan dapat diperbaharui. Kebijakan dapat berganti sesuai dengan kebutuhan atau keadaan masyarakat dan masa jabatan kepemerintahan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pihak berwenang harus bersifat demokratis dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Negara yang menganut sistem demokrasi sebagai ruh pemersatu bangsa memiliki salah satu hak yang dilindungi oleh negara, yaitu hak menyampaikan pendapat yang berupa dukungan, saran, atau bahkan penolakan pada sebuah keputusan kebijakan sekalipun. Berjalannya demokrasi terdapat peran warga negara dalam ikut serta atau berpartisipasi dalam sistem politik. B. Aplikasi kebijakan fiskal di negara-negara Muslim. 1. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Menurut Manan, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan. Menurut Medwali, ada 3 kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang A. Islam mendirikan tingkat kesejahteraan, ekonomi, dan demokrasi yang lebih tinggi. B. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbentuk pinjaman. Yang C. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Yang kedua, aplikasi fiskal di negara-negara Muslim. Kebijakan fiskal efektif secara signifikan dalam mendukung dunia usaha pada saat kondisi perekonomian yang sedang menggembirakan. Tetapi pada saat kondisi perekonomian kurang kondusif, kebijakan fiskal yang diambil secara signifikan mampu mendukung siklus bisnis. Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Frida. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal di negara-negara Muslim. Kebijakan fiskal di negara Muslim berbeda-beda, tergantung kondisi keuangan antar negara yang tidak sama. Permasalahan ekonomi di negara Muslim biasanya terjadi karena lemahnya bargaining position terhadap produk non-Muslim, atau karena tingginya tingkat ketergantungan negara Muslim terhadap non-Muslim. Hal ini dikarenakan karena rendahnya kemampuan negara non-Muslim dalam mengelola sumber daya ekonomi. Aplikasi kebijakan fiskal di negara-negara Muslim. Yang pertama adalah negara Malaysia. Negara Malaysia dikenal sebagai negara yang memiliki kinerja makroekonomi yang stabil serta inflasi dan tingkat bunga yang rendah. Dukungan kebijakan fiskal sangat besar dengan adanya berbagai regulasi serta alokasi anggaran untuk menyediakan berbagai macam infrastruktur yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi. Anggaran belanja pemerintahan disusun berdasarkan modifikasi antara line item budgeting dan performance budgeting. Komposisi anggaran terdiri atas revenue, operation expenditure, dan development expenditure, serta financing yang berasal dari domestic dan foreign debit. Yang kedua adalah negara Qatar. Perekonomian Qatar bergantung pada devisa minyak, yakni sebesar 56% dari GDP. Guna mengurangi ketergantungan pada perekonomian minyak ini, Qatar berupaya melakukan diversifikasi melalui penerapan berbagai pembenahan kebijakan ekonomi untuk menarik penanaman modal asing. Kebijakan pemerintahan Qatar di bidang ekonomi ditunjukkan pada pengembangan sumber pendapatan nasional melalui peningkatan sektor industri pertanian, sumber daya manusia, peran swasta untuk mencapai tingkat surplus neraca pembayaran dengan menaikkan nilai ekspor dan menekan nilai impor. Arab Saudi. Perekonomian kerajaan Arab Saudi terutama tergantung pada pendapatan dari sektor minyak. Hal ini tercermin dari persentase produksi minyak yang dalam beberapa tahun sebesar 84% dari produksi domestik bruto. Selain itu, ekspor minyak merupakan presentasi yang sangat tinggi.
dari ekspor kerajaan sebagai mereka mewakili 99% tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, kerajaan telah membuat langkah besar dalam mengurangi ketergantungan pada minyak dan meningkatkan produksi lokal dari sektor-sektor lain seperti pertanian dan perindustrian. Dan adapun Uni Emirat Arab. Pada negara Uni Emirat Arab, pendapatan utama pemerintah berasal dari penerimaan bukan pajak, karena tidak ada pajak yang dipungut dari pendapatan ataupun keuntungan. Pajak hanya dikenakan karena impor dan beberapa biaya pelayanan publik seperti kesehatan, komunikasi, penerimaan utama dari penerimaan utama dari Kebijakan fiskal di negara Muslim. Yang poin A yaitu tentang negara Brunei Darussalam, di mana kebijakan fiskal di negara Brunei Darussalam ini ada dua. Yang pertama, kebijakan langsung. Kebijakan langsung ini seperti pendapatan dari hasil perusahaan dan perkebunan. Yang kedua, kebijakan yang tidak langsung, yaitu hasil dari pajak tanah, pajak kendaraan, dan pajak properti. Berikutnya yaitu poin F, negara Kuwait. Nah, di mana negara Kuwait ini melakukan pendapatan atau anggarannya yaitu yang itu dibagi dua. Yang pertama, pendapatan utama. Nah, pendapatan utama ini berasal dari pajak biaya denda, pajak sewa, pajak distribusi, dan pajak penggunaan kekayaan negara. Nah, pendapatan berikutnya adalah pendapatan ekonomis. Pendapatan ekonomis ini berasal dari proyek atau program dari pemerintah di sana yang melayani masyarakat seperti industri dan pertanian. Yang terakhir, dari kebijakan fiskal di negara-negara Muslim, yaitu dari poin G, dari negara Pakistan, di mana pemerintahan Pakistan menerapkan dua kategori penerimaan negara, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Di mana pada pemerintahan pusat itu mendapatkan alokasi dari pajak penghasilan, pajak nilai modal, pajak kekayaan, dan dana kesejahteraan pekerja, biaya, dan cukai. Adapun pemerintah daerah meliputi pajak tanah, properti, tempat hiburan, pajak pendidikan, biaya cukai daerah, dan pajak kendaraan bermotor.